Di bawah kubah langit neon Veridia, kota itu bernapas dengan irama algoritmik dari Nexus, sebuah sistem kecerdasan kolektif yang tak tertandingi. Sejak awal, filosofi pembangunannya adalah pertumbuhan adalah kemajuan. Setiap tahun, Nexus diberi fitur baru, lapisan kode tambahan, dan integrasi yang semakin rumit, menjadikannya puncak dari apa yang manusia sebut sebagai teknologi komprehensif. Dengan setiap penambahan, para arsiteknya bergemuruh tentang peningkatan kapasitas dan ekspansi fungsionalitas. Namun, di antara hiruk-pikuk inovasi yang tiada henti itu, Karin, seorang data arsitek yang brilian namun sering dianggap eksentrik, merasakan kegelisahan yang tumbuh. Dia melihat Nexus sebagai organisme yang terlalu gemuk, memakan sumber daya tak proporsional untuk mempertahankan dirinya sendiri. Latensi meningkat, bug samar muncul, dan laporan konsumsi energi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Setiap kali dia menyajikan temuannya, ia disambut dengan senyum menenangkan dari para manajer proyek. Itu hanya masalah skalabilitas, Karin. Kita akan menambahkan lebih banyak node, lebih banyak lapisan optimasi. Ironisnya, solusi mereka selalu lebih. Karin percaya sebaliknya. Dalam lanskap teknologi Veridia yang semakin menuntut, lebih sedikit sesungguhnya berarti lebih efisien, dan itulah kemenangan sejati. Dia telah menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mempelajari kode inti Nexus, memetakan redundansi, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang tumpang tindih, dan membayangkan sebuah sistem yang ramping, lincah, dan efisien. Proposalnya untuk debloating Nexus selalu dianggap terlalu radikal, bahkan pesimis. Siapa yang ingin menghapus fitur ketika mereka bisa menambahkannya? Tanda-tanda masalah mulai berakumulasi. Pertama, itu hanya gangguan kecil. Lampu lalu lintas yang berkedip-kedip sebentar, pemesanan kendaraan otomatis yang tertunda beberapa menit, atau fluktuasi kecil pada pasokan energi mikroveridia. Kemudian, gangguan itu tumbuh. Jaringan komunikasi terputus secara sporadis, sistem pengiriman logistik menjadi tidak menentu, dan bahkan Skyrail yang terkenal andal mulai mengalami penundaan yang tidak dapat dijelaskan. Nexus kelebihan beban, Karin berani menyuarakan di salah satu rapat Dewan Darurat. Ini seperti memiliki ribuan jalan raya yang paralel, sebagian besar tidak pernah digunakan, tetapi tetap membutuhkan pemeliharaan dan sumber daya. Sistem ini mencoba melakukan terlalu banyak cara, secara bersamaan. Para ahli lain, yang dibesarkan dalam budaya, lebih adalah lebih baik, tidak sepakat. Kita butuh lebih banyak data untuk menganalisis masalah ini, seru Dr. Aristorne, Kepala Divisi I. Kita perlu menyesuaikan parameter adaptif. Mungkin kita harus mengintegrasikan sistem diagnostik baru. Solusi mereka, sekali lagi, adalah dengan menambahkan kompleksitas ke dalam kompleksitas yang sudah ada. Karin menggelengkan kepalanya. Menambahkan lebih banyak diagnostik tool ke dalam sistem yang sudah bermasalah hanya akan menambah beban dan memperlambat pencarian akar masalah yang sebenarnya. Kita tidak bisa menemukan jarum di tumpukan jerami dengan menambahkan lebih banyak jerami. Peringatan Karin tidak didengarkan. Sampai akhirnya, Great Glitch melanda. Itu dimulai dengan gemuruh rendah di seluruh kota, seperti desisan naga raksasa yang tidak puas. Jaringan energi utama Veridia, yang dijalankan sepenuhnya oleh Nexus, tiba-tiba mengalami fluktuasi masif. Dalam hitungan detik, lampu-lampu neon mati di seluruh sektor,
Gedung-gedung pencakar langit yang dulunya bersinar terang kini menjadi monumen gelap bagi ambisi manusia. Skyrail berhenti total, menjebak ribuan orang di udara. Sistem komunikasi lumpuh, memutus semua koneksi. Veridia, kota keajaiban teknologi, tiba-tiba diam dan gelap. Kepanikan menyebar seperti api. Para ahli bekerja tanpa henti, membanjiri Nexus dengan perintah diagnostik, mencoba mengidentifikasi bagian mana yang rusak. Tetapi sistem itu, yang sudah bermasalah, tidak dapat memproses semua permintaan itu. Setiap upaya untuk memperbaikinya, setiap tambalan baru atau subrutin diagnostik yang ditambahkan, hanya memperburuk keadaannya, menyeret seluruh jaringan lebih dalam kerawah kekacauan algoritmik. Nexus telah menjadi gumpalan kode yang tak terurai, di mana satu masalah kecil dapat memicu efek domino yang tidak mungkin dilacak. Di tengah kekacauan itu, Karin, dengan mata lelah tetapi tekad membara, melangkah maju. "Saya punya solusi," katanya. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Bukan solusi untuk menambahkan, melainkan untuk menghapus. Dia memproyeksikan diagram di dinding ruang komando. Itu adalah cetak biru untuk apa yang dia sebut core link, sebuah rekayasa ulang radikal dari Nexus yang dirancang dari nol dengan prinsip minimalis. Core link tidak memiliki lapisan tanpa akhir, tidak ada integrasi yang tidak perlu, tidak ada redundansi yang membengkak. Itu adalah inti yang ramping, kuat, dan efisien yang hanya berfokus pada fungsi-fungsi vital, energi, transportasi dasar, komunikasi esensial, dan lingkungan. Skeptisisme memenuhi ruangan. Anda ingin menghapus sebagian besar Nexus? Apakah Anda gila, Karin? Itu akan menjadi langkah mundur yang drastis, teriak Dr. Thorne. Bagaimana bisa, lebih sedikit, melakukan pekerjaan, lebih banyak, yang kita butuhkan? Karena, lebih banyak, saat ini tidak melakukan apa-apa selain menghancurkan diri sendiri, jawab Karin tegas. Sistem kita terlalu kompleks untuk dipahami, apalagi diperbaiki secara real-time. Itu adalah rumah kartu yang kita coba topang dengan lebih banyak kartu, dan sekarang sudah runtuh. Kita perlu fondasi yang sederhana, kuat, dan dapat diandalkan. Core link mencapai semua fungsi kritis Nexus dengan 1/5 dari sumber daya komputasi dan 1/100 dari kerumitan kodenya. Saya telah mengujinya dalam simulasi. Ini stabil, ini cepat, dan yang terpenting, ini bisa dipahami. Keputusasaan akhirnya memaksa Dewan untuk mempertimbangkan gagasannya. Dengan Veridia yang gelap dan lumpuh, mereka tidak punya pilihan lain. Karin diberi waktu 24 jam untuk menerapkan core link. Tim kecil Karin, yang terdiri dari beberapa rekannya yang paling setia yang juga lelah dengan kelebihan beban Nexus, bekerja tanpa lelah. Mereka tidak menambahkan satupun baris kode baru ke Nexus yang sekarat. Sebaliknya, mereka mulai memotong, menyederhanakan, dan mengekstraksi. Dengan hati-hati, mereka mengidentifikasi protokol inti untuk energi, memisahkan rute transportasi esensial dari jaringan yang kacau balau, dan membangun kembali saluran komunikasi dasar menggunakan arsitektur core link yang baru dan efisien. Saat Karin menekan tombol aktivasi terakhir, ruangan itu hening. Mereka semua menahan napas. Selama beberapa detik yang panjang, tidak ada yang terjadi. Kemudian, secara bertahap, cahaya kembali ke Veridia. Pertama, lampu darurat di lorong kembali menyala, lalu lampu jalanan, dan tak lama kemudian, Skyrail mulai bergerak lagi, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat dan lebih hati-hati.
Layar komunikasi yang dulunya mati kembali hidup dengan pesan-pesan esensial. Keajaiban itu bukan pada kecepatan pemulihan, melainkan pada kehalusan operasionalnya. Sistem tidak hanya kembali berfungsi, tetapi terasa lebih responsif, lebih efisien, dan lebih stabil daripada sebelumnya. Konsumsi energi turun drastis. Latensi yang mengganggu telah hilang. Veridia kembali hidup. Kemenangan Karin bukan hanya karena berhasil menyelamatkan kota dari kehancuran teknologi, tetapi juga karena berhasil mengubah paradigma. Dr. Thorne, yang dulunya skeptis, kini menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Dia melihat dengan mata sendiri bagaimana Corling, dengan kesederhanaannya yang elegan, mengungguli Nexus yang kompleks. Dalam beberapa bulan berikutnya, Corling menjadi standar baru. Fitur-fitur lama yang tidak terlalu penting ditinjau ulang, dan hanya yang benar-benar memberikan nilai tambah yang signifikan yang diintegrasikan kembali, tetapi selalu dengan desain yang bersih dan efisien. Veridia tidak hanya pulih, ia berkembang, berjalan lebih bersih, lebih cepat, dan dengan jejak teknologi yang jauh lebih kecil. Pelajaran itu bergema di seluruh dunia teknologi. Lebih sedikit, sesungguhnya berarti lebih efisien, dan itulah kemenangan sejati. Kemajuan sejati bukan terletak pada akumulasi, melainkan pada penyulingan. Bukan pada penambahan fitur tanpa henti, melainkan pada desain yang cerdas dan minimalis. Karin, sang arsitek yang berani, telah membuktikan bahwa dalam lanskap teknologi yang semakin menuntut, kesederhanaan adalah bentuk kecanggihan yang paling tinggi.